Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube tercinta kita, SMP IT Rahmania Boarding School. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dalam materi teks eksposisi. Sebelumnya jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini, dan mari kita mulai dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di sini sebelum ke materi yang akan kita bahas, ada beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai dan juga tujuan pembelajarannya. Langsung saja, sebelumnya kalian sudah menonton video YouTube sebelumnya, kita membahas tentang pengertian, terus apalagi struktur dan ciri-ciri kebahasaan. Sekarang kita akan membuat teksnya, yaitu dengan langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi. Ada apa aja sih? Pertama, menentukan isu dulu. Jadi kita lihat dulu nih isu yang sedang berkembang di saat ini apa sih. Setelah kita menentukan isu, tentukan topiknya apa, semisal COVID-19. Setelah itu kita tentukan tujuannya. Tujuannya memberi informasi, mengedukasi, atau hanya memberikan informasi-informasi ringan saja kepada pembacanya. Jika sudah tahu tujuannya apa, baru kita mengumpulkan data dan faktanya. Tadi kan kita topiknya tentang COVID-19. Kita kumpulkan dulu datanya. Semisal data tentang pasien yang sembuh dari dari virus COVID-19, atau berapa jiwa yang sudah meninggal dan sebagainya. Tentunya datanya banyak ya, kita bisa searching di internet dan sebagainya. Kemudian setelah mengumpulkan data dan fakta, kita menyusun kerangkanya. Tentunya kerangka ini harus tersusun dengan rapi sesuai dengan struktur yang sudah kita pahami bersama di video sebelumnya. Pertama ada tesis. Tesis merupakan penjelasan umum. Kemudian kedua, ada argumentasi kita. Argumentasi merupakan pendapat dan juga data-data dan fakta dimasukkan ke dalam argumen itu. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya berupa solusi kita terhadap topik yang kita bahas tersebut. Kemudian setelah menyusun kerangka, mengembangkan kerangkanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jadi semisal dari tesis, argumen ke pendapat ulang, penegasan ulang itu harus sesuai dan harus saling berhubungan, tidak asal dibuat saja. Tentunya untuk saling berhubungan tersebut kita bisa menggunakan ciri-ciri kebahasaannya seperti kata konjungsi dan sebagainya. Kemudian pengembangan kerangka tadi, setelah itu menentukan judul. Jadi ketika kita sudah menyusun teksnya, baru kita tentukan judulnya apa sih yang tepat. Harus judul yang menarik ya, agar ketika orang-orang melihat pun tertarik untuk membaca teks yang kita buat. Kemudian setelah itu, nah ini dia. Jadi kita menentukan ya strukturnya. Di sini ada teks membentengi remaja dari bahaya hoax. Ditulis oleh Al-Mahfud. Jadi gimana sih caranya kita untuk membentengi dari berita-berita yang tidak benar? Di sini untuk tesisnya bertuliskan warna biru, bisa dibacakan sedikit. Banyaknya berita palsu yang menyebar di dunia maya, terutama media sosial. Bagi remaja, maraknya berita palsu perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Nah, tentunya ini merupakan tesis karena masih penjelasan nih tentang si bahayanya berita palsu yang menyebar di media sosial. Kemudian yang bertuliskan hijau itu merupakan struktur argumentasi. Di sini ada juga pendapatnya ya. Salah satunya Ibu bacakan. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, tingkat pengguna internet Indonesia pada tahun 2016 mencapai 130 juta. Jadi di sini datanya udah jelas juga. Nah, ada argumentasi juga. Secara psikologi, hal tersebut dilanda dengan karakter labil, emosional, dan belum mampu berpikir jernih dan menggunakan nalar dengan baik. Nah, itu merupakan pendapat si penulis terhadap psikologi remaja yang mudah untuk menerima berita-berita hoax. Kemudian untuk penulisan berwarna merah itu merupakan penegasan ulang. Bisa berupa solusi tadi seperti Ibu bilang. Bisa dibacakan, meski data-data memberikan informasi menyedihkan tentang minimnya minat baca masyarakat, kita harus tetap memelihara optimisme. Jadi di sini dijelaskan walaupun kita sangat minim sekali remaja sekarang membaca, kita harus tetap menanamkan sifat optimisme kepada para remaja agar remaja mau membaca berita-berita yang benar. Seperti itu ya, ini untuk strukturnya.
Adapun ini untuk kebahasaannya, Ibu sudah tandai. Kita kan ada 4 bahasa yang kita pelajari dalam teks eksposisi. Pertama ada kata baku. Tentunya untuk membuat teks kita menggunakan kata baku. Jadi semua kata-kata yang ada dalam teks eksposisi itu merupakan kata baku. Kemudian yang kedua kata hubung atau konjungsi. Itu bertuliskan merah. Ada contohnya yang, di, pada, sedangkan, dan sebagainya. Itu sudah terlihat. Kemudian untuk kata rujuk bertuliskan kuning. Kata rujuk itu kata yang merujuk kalimat sebelumnya. Di sini contohnya sementara itu. Sementara itunya merujuk kepada tadi yang data dari pemerintah yang sudah diberikan, kemudian hal tersebutnya kepada psikologi si anak tersebut. Kemudian yang ketiga kata ilmiah. Kata ilmiah itu kata yang kita pelajari di bidang ilmu tertentu, bertuliskan di tulisan berwarna biru. Contohnya Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, itu biasanya kita pelajari di bidang ilmu komunikasi. Kemudian ada smartphone dan juga diakses, itu merupakan ilmu yang kita kata-kata yang kita dapat di dalam ilmu IT. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa kebahasaan yang dapat kita temukan di dalam sebuah teks eksposisi. Oke, untuk pembelajaran kali ini tidak lupa Ibu cantumkan sumbernya. Masih sama, Ibu menggunakan buku Budi Waluyo untuk bahasa dan sastra Indonesia kelas 8 Platinum, dan aplikasinya Ibu tetap menggunakan Canva. Cukup sekian untuk pelajaran kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.